Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu insan pendidikan di seluruh tanah air, saya Sutrisno, Kepala Sekolah SDN Dandang Gede 1, Kecamatan Wuling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan bullying dan cyberbullying adalah luka yang tak terlihat. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang yang dianggap lebih lemah. Perilaku ini bisa terjadi di mana saja, terutama di lingkungan sekolah. Sementara itu, cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan singkat, game online, atau platform komunikasi lainnya. Bullying bukan sekedar candaan atau guruan biasa. Tindakan ini memiliki unsur kekuasaan di mana pelaku merasa lebih kuat atau lebih berpengaruh dibandingkan korban. Bentuk bullying sangat beragam, mulai dari bullying fisik seperti memukul, mendorong, bullying verbal seperti mengejek dan menghina. Di era digital, cyberbullying semakin marak terjadi. Berbeda dengan bullying secara langsung, cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Pelaku dapat menyembunyikan identitasnya, sehingga merasa lebih bebas untuk menyakiti orang lain. Bentuk cyberbullying meliputi penyebaran foto atau video yang mempermalukan, komentar kasar di media sosial, penyebaran fitnah, hingga ancaman melalui pesan pribadi. Dampak bullying dan cyberbullying sangat serius, terutama bagi kesehatan mental pada korban. Korban sering merasa takut, cemas, malu, dan rendah diri. Dalam jangka panjang, perundungan dapat menyebabkan stres berat, depresi, gangguan kecemasan, bahkan keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Prestasi akademik korban juga dapat menurun karena mereka kehilangan semangat dan rasa percaya dirinya. Upaya pencegahan bullying dan cyberbullying harus melibatkan semua pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan teman sebaya. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan tegas terhadap tindakan perundungan. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak agar mereka merasa nyaman dalam bercerita. Sementara itu, teman sebaya memiliki peran penting untuk tidak menjadi penonton yang diam. Mendukung korban dan melaporkan tindakan bullying adalah langkah berani yang dapat menghentikan perundungan sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Citra. Aku siswi kelas 6 di SDN Dandang Gendis 1 Nguling. Aku selalu berusaha datang paling pagi ke sekolah. Ibu selalu berkata, disiplin adalah kunci masa depanmu. Karena itu, aku jarang terlambat. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu,
dan berusaha mendapatkan nilai terbaik. Aku senang belajar. Bagiku, membaca buku adalah petualangan. Angka-angka matematika terasa seperti permainan yang menantang. Guruku sering memujiku karena rajin dan tertib. Namun, ternyata tidak semua teman menyukainya. Namun, ada sahabatku yang selalu menemaniku dan selalu memberikan aku motivasi untuk terus semangat dalam bersekolah. Ini adalah kisahku. Waalaikumsalam. Hai Cid, hai. Hai Cid. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Jadi anak-anak, bullying itu bisa mengusik, memukuli, mengganggu, menghina, menyakiti, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan lain yang nanti mengarah pada bullying. Bullying itu bisa berupa fisik maupun non fisik. Nah, kemudian ada satu lagi bullying. Ini bullying sosial atau relasional. Ini nanti akibatnya lebih parah. Kenapa? Akan dibaca, akan diingat, akan ditujukan pada banyak orang. Kenapa? Karena yang pengguna sosial sekarang hampir masyarakat kita di Indonesia maupun di seluruh dunia itu menggunakan media sosial. Bullying sosial relasional ini bisa berakibat pada cyberbullying. Apa sih? Yang akibat ada apa Jana? Ada apa tadi? Tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan ini, mengusik teman ketika belajar itu salah satu bullying. Ya, jadi nggak boleh. Ini bagian dari bullying yang saya jelaskan tadi. Mengusik teman ketika belajar pun itu termasuk bullying. Jadi jangan dibilangin lagi Jana ya. Jana jadi ya Jana ya. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya seperti yang sudah disepakati kemarin, kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk kemarin ya. Kalian nanti ada tugas untuk membersihkan ruang kelas kalian secara berkelompok seperti tugas yang sudah saya sampaikan. Dan anak-anak silakan bentuk kelompok masing-masing. Yang bersih ya. Loh, kita kan satu kelompok, kok kamu gak ikut kerja bakti sih? Itu urusanmu. Kamu ya yang mencoret-coret kertas aku. Maksud kamu apa? Aku gak ngerti. Ini apa?
kamu sedih, yuk kita ke kantin. Ayo. Jarang. Kamu pengen yang seru-seru? Apa? Nah, gitu harus kerjasama ya. Nggak boleh saling mengusik, harus kerjasama membersihkan. Nah, itu namanya kerjasama ya. Itu contoh anak-anak yang baik ya. Nah, ya wis bagus. Kamu apa? Aku saja tidak merasa. Itu mereka berdua sepanjangnya. Apa? Aku saja tidak merasa. Jelas-jelas kamu yang nyumpahin. Jangan. Tahu nggak? Aku tadi ditaruh mandi. Makanya kita pun membeli Citra. Siapa sekarang? Pasti kamu ya yang sering kena kepala. Maksud kamu apa? Aku gak ngerti. Pasti kamu yang laporin. Apa sih orang kamu gak merasa? Gak ada hukumannya. Kerjakan semua. Haha, lucu banget anjir. Woi, kocak itu jadi pembantu. Iya. Pantes banget memang jadi pembantu. Sabar ya, Cip. Citra, kemana kamu nggak masuk? Ya, kenapa? Berapa hari kamu nggak masuk? Ya, ayo cerita kenapa? Kenapa? Nah, kalau kamu tetap seperti ini, nilai kamu semakin menurun. Sudah seperti sejak kala, waktunya istirahat ya bermain dan ceria seperti dulu. Ya, kenapa kamu nggak masuk terus? Kenapa? Sebenarnya Pak, aku selalu dibully sama teman-teman sekelas. Kenapa katanya? Kenapa dibully bagaimana? Selalu dibully, selalu diejek. Udah, mungkin teman kamu itu bergurau. Nanti kalau kamu terus seperti itu, nilai kamu semakin menurun. Ya, kamu udah ntar lagi mau ujian loh. Bagaimana ujiannya nanti? Jika Citra nggak mau bercerita, besok atau kapan nanti cerita lagi ke Pak Guru ya. Iya
begitu saya ke kelas dulu ya Pak. Ya, Mohon ya, maaf. ya, udah main sana. Ya, bermain lo ya. Tahu nggak kenapa saya panggil ke kantor kamu? Masa sih nggak tahu? Ayo jujur. Tahu apa enggak saya panggil ke sini? Kenapa? Ada apa? Tahu kan kamu? Ayo cerita dong, ayo cerita. Nih, jujur loh ya. Harus jujur, jadi anak itu harus jujur. Ya. Kenapa? Ada apa nih sama Nara? Ayo cerita. Kamu tahu ceritanya? Jadi gini Pak. Iya, gimana? Sebenarnya yang membuli Citra itu Angelin sama Zahra. Anjali sama Zahra. Iya. Oh, jadi kamu tahu kejadiannya? Oh, ya udah, seperti itu. Nanti saya panggil Anjali dan Zahra, kamu sebagai saksi ya. Zahra, Angelin ya? Tahu kenapa saya panggil di sini? Seminggu yang lalu ada kejadian apa sih di kelas? Ya, ingat coba. Kenapa saya panggil di sini? Ya, tahu nggak kenapa saya panggil di sini? Ayo cerita, ada apa? Ada kejadian apa di kelas? Ayo, kalau di kelas berani ngomong, kalau dipanggil nggak berani ngomong. Oke. Ayo Zara, dengar saya apa enggak? Ada kejadian apa di kelas? Ayo Zara, ayo cerita, jujur kamu. Ayo Zara, Angelin, ayo cerita. Ada kejadian apa di kelas? Sekali lagi saya panggil ya. Zara, kamu dengar saya apa enggak? Ada kejadian apa di kelas? Iya Pak, memang saya yang membuli Citra. Sama siapa? Siapa lagi? Jadi gini Pak. Iya, Sebenarnya yang membuli Citra itu saya disuruh Zahra. Apaan sih? Kamu yang ngajak. Kamu. Baik, sudah gini. Jika nggak mau terus terang, besok kamu saya panggil. Nanti ada kepala sekolah yang akan menemui kamu di ruang kantor ya. Kalau kamu nggak mau jujur saya, besok kepala sekolah yang akan menanyakan kamu ya. Besok saya panggil lagi ya. Ya, sekarang kembali ke kelas. Anak-anak, saya dapat laporan dari wali kelas kalian. Katanya ada permasalahan di kelas kalian. Sebenarnya ini ada apa, anak? Ada apa dengan kalian? Bisa salah satunya menjawab? Ada apa sebenarnya? Zahra? Ada apa Zahra? Yang satunya? Ada apa? Jadi gini Pak, pas itu aku dibully sama si Zahra, dijadiin pembantu, disuruh-suruh, disuruh ngerjain PR, dan bahkan sempat aku diserempet di jalan. Wow, sampai begitunya. Memang ada permasalahan apa dengan Zahra? Hingga kamu disuruh-suruh sama Zahra, disuruh ngerjain PR di jalan. Ada apa ini Zahra? Kok sampai seperti ini Zahra? Tolong jelaskan Zahra pada Bapak. Saya gak suka aja Pak sama gayanya Citra. Sok cantik, sok imut, lebay. Oh, jadi itu masalahnya. Hingga kalian berseteru di kelas. Hingga kalian yang satunya dibully, yang satunya membuli. Nah, apapun gaya teman kamu,
apapun karakter teman kamu, kamu harus saling memahami. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap gaya manusia itu tidak sama. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Jadi pesan Bapak, pahami teman kalian, rangkul teman kalian yang kemungkinan tidak sama gayanya, karakternya. Kalaupun ada yang tidak cocok, harusnya bukan diperdebatkan atau bukan ngejudge salah satu teman kalian salah. Oh, ini salah gayanya, tidak seperti itu. Tapi kalian komunikasikan dengan baik, dengan bahasa yang santun, layaknya kalian sebagai saudara. Teman itu adalah saudara. Ya, jadi Bapak tidak mau hal ini terjadi lagi. Ya, janji ya kalian, karena ini tidak baik, tidak sesuai dengan karakter anak sekolah. Citra juga seperti itu. Mungkin apa yang gayanya yang berlebihan, yang lebay kata siapa? Zahra, itu bisa dikurangi dikit demi sedikit. Sesuaikan dengan gaya anak sekolah, yaitu berkarakter. Ya, jadi berkarakter, berbudi luhur, santun dan bijaksana. Ya sudah Pak, saya mohon maaf. Saya akan mengubah sifat saya yang berlebihan. Saya juga minta maaf Pak. Saya mengakui bersalah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga Pak. Ya sudah, kalian karena sudah mengakui bahwa ada kesalahan pada diri kalian, masing-masing sudah menyadari itu. Zahra yang awalnya tadi membuli karena sikap atau gayanya Citra berlebihan, ini sudah menyadari dan tidak akan mengulangi lagi, bahkan kepada teman-teman yang lain. Citra pun sudah menyadari bahwa gayanya yang berlebihan itu dapat mengundang pemikiran yang tidak enak bagi temannya. Jadi kalian sebaiknya sekarang minta maaf, saling minta maaf. Maafkan aku ya Citra. Iya, sama-sama Zahra. Nah, gitu ya. Jadi sekarang di antara kalian sudah tidak ada kesalahpahaman. Zahra tidak membuli lagi, tidak menyuruh-nyuruh lagi ya. Untuk Citra juga sudah akan merubah gayanya yang berlebihan, yang harus semakin baik ke depannya. Anak-anak, sekarang Citra sama Zahra boleh istirahat kembali. Ya, kalian boleh beristirahat kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.